Jazakallah khairan Pak Haji atas waktu dan tempatnya. Hadirin hadirat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hafizakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali di waktu dan tempat yang insyaallah diberkahi ini, di pagi hari sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari mereka. Alhamdulillah atas izin Allah kita gunakan pagi hari ini dalam rangka belajar kepada tentang ilmu agama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tempatnya kita berada di salah satu dari rumah-rumah Allah. Semoga apa yang kita lakukan dicatat sebagai amal soleh dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi dan Rasul terakhir kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat dan seluruh sahabat beliau. Semoga kita mendapatkan syafaatnya, dapat meminum dari telaganya di yaumil akhir nanti. Taib, insyaallah pada pagi hari ini kita sedikit membahas tentang warisan Pak ya, Bu. Muqaddimah, tidak terlalu mendetail ya, perkara-perkara apa saja yang minimal kita ketahui terkait warisan, karena masing-masing dari kita pasti akan membagikan apa yang dia tinggalkan ketika nanti telah meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut, masing-masing akan menemukan ajalnya. Nah, ketika ajal tersebut datang, ada kewajiban yang harus ditunaikan. Salah satunya adalah warisan. Dan tidak sembarangan. Kalau mungkin kita dahulu, tapi mungkin tidak dahulu Pak ya, sekarang juga terjadi. Punya sawah 5 hektar. Ya. Kemudian punya anak 5, laki-laki 2, perempuan 3. Sudah, masing-masing 1 hektar. Mungkin seperti itu pembagiannya. Ya, dan itu terjadi sampai saat ini. Padahal dalam Islam tidak demikian. Insya Allah akan kita bahas ya, tidak mendetail, beberapa secara umum saja, minimal membuka wawasan kita terkait warisan. Kenapa saya pribadi yang menyampaikan tema ini? Qadarullah, ini sebelumnya saya minta doa kepada para hadirin dan hadirat. Kurang lebih 2 pekan yang lalu, jadi ayah mertua Pak, mertua wafat ya, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya ya, meluaskan kuburannya, melapangkan dan memberikan nikmat kubur, menjauhkan dari fitnah juga azab kubur. Nah, dari situlah kita sedikit memorojaah, mengulangi kembali perkara terkait warisan. Terinspirasi dari kejadian tersebut, baik kiranya kita menyampaikan agar sama-sama mengetahui bagaimana warisan dalam Islam. Baik,
Sebelumnya di situ Bapak-bapak bisa dilihat, ini saya printkan sedikit biar ada oleh-oleh, Pak. Bisa dibaca lagi nanti di rumah. Waris di masa jahiliyah, ya, orang-orang jahiliyah dahulu mengharamkan para wanita dan anak-anak dari harta warisan. Ana sampaikan dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ini karangan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Inna ahlal jahiliyati kanu yuharrimuna an-nisaa was-sighara minal mirath. Dulu sebelum datangnya Islam, orang-orang jahiliyah mengharamkan para kaum wanita. Ibu-ibu ini kalau suaminya meninggal, maka ibu-ibu tidak mendapatkan warisan dahulu di masa jahiliyah. Was-sighar juga anak-anak kecil. Ya. Kalau sekarang mungkin yang masih SD, yang belum bisa mengurus urusannya secara mandiri. Wa yaj'alunahu lidzukuril kibar alladzina yarkabuna al-khayla wa yahmiluna as-silaha. Jadi warisan itu diberikan kepada anak tertua. Anak yang paling tua nomor 1 ya, laki-laki yang pandai mengendarai kuda, menunggangi kuda dan pandai menggunakan pedang. Artinya pandai berperang ini. Itu. Jadi dahulu warisan harta peninggalan diberikan hanya kepada anak pertama laki-laki yang pandai berperang sebagai suatu kebanggaan. Istrinya, anak perempuannya, anak laki-laki yang kecil atau perempuan yang kecil tidak mendapatkan harta warisan tersebut. Ini pembagian di masa jahiliyah. Jahiliyah dulu, Pak ya. Adapun orang-orang jahiliyah masa kini, jahiliyahnya ada 2 nih. Jahiliyah dulu dan jahiliyah sekarang. Adapun orang-orang jahiliyah masa kini berusaha memberikan para wanita yang bukan haknya. Nah, ini ekstrim. Kalau tadi tidak dapat, kalau sekarang memberikan yang bukan haknya, artinya berlebih. Harusnya dapat 1, orang-orang jahiliyah masa kini ingin mendapatkan 2 wanita ini. Ya, landasannya penyetaraan gender, harus sama pokoknya, laki-laki dan perempuan haknya sama. Begitupun dalam pembagian warisan. Ketika laki-laki mendapatkan 20 juta misalnya, maka perempuan harus mendapatkan 20 juta. Ini orang-orang jahiliyah masa kini. Ya. Faja'al Islamu bi ibtali dzalika. Islam datang membasmi itu semuanya. Ya, meluruskan pemahaman-pemahaman yang keliru, ya. Memberikan haknya yang wanita falidzakari mithlu hadzil unthayain. Jadi laki-laki mendapatkan 2 kali lipat daripada jatahnya perempuan. Tidak dibiarkan begitu saja tanpa mendapatkan warisan, juga tidak dibiarkan mendapatkan harta yang sama, apalagi lebih daripada yang laki-laki dapatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lil rijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsur nasibam mafruḍa. Yang laki-laki mendapatkan nasib yang memang sudah jatahnya dari apa yang ditinggalkan oleh orang tua, ya. Begitu juga para wanita sama, mimma qalla minhu, yang mana lebih sedikit daripada yang didapatkan oleh para laki-laki, au katsur, atau bisa jadi dalam suatu kondisi lebih banyak mungkin ketika tidak ada laki-laki di situ. Nasibam mafruḍa, jatah yang sudah ditetapkan. Ini jatah-jatah ini sudah Allah tetapkan. Yang membuat bapak-bapak dapat sekian itu Allah. Yang membuat ibu-ibu dapat sekian itu Allah Subhanahu wa taala. Dengan hikmahnya Allah sudah tetapkan masing-masing mendapatkan warisan yang tidak boleh lagi disangkal, tidak boleh lagi dielak. Masing-masing harus terima dengan jatahnya yang sudah Allah bagikan. Ini Pak Bu ya. Jadi warisan di masa jahiliyah alhamdulillah tidak terjadi zaman sekarang. Wallahu alam kalau masih ada yang menganut keyakinan demikian. Begitu juga yang baru digembur-gemburkan sekarang demi keadilan, alasannya demi HAM untuk menyamakan laki-laki dan perempuan.
Sekali lagi Islam datang meluruskan itu semua, masing-masing memiliki jatahnya yang sudah Allah tetapkan. Berikutnya urgensi ilmu waris ya. Pentingnya ilmu warisan ini bisa dilihat di situ. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ta'allamul faraid, belajarlah ilmu faraid. Wa'allimuhan nasa, dan ajarkanlah ilmu tersebut kepada manusia. Fa innaha nisful ilmi, karena ilmu faraid ini setengah dari ilmu. Wa huwa yunsa, dan ilmu faraid ini ilmu yang dilupakan. Fa innahu yunza'u awwal wa huwa awwalu ilmin yunza'u min ummati, dan ilmu yang pertama Pak yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu faraid. Dan kita bisa rasakan kebenaran sabda Nabi ini hari ini. Jarang sekali yang mempelajari ilmu faraid. Mungkin kita sering belajar bab salat, belajar bab puasa, bab saum, belajar bab zakat. Jarang sekali baik di majelis taklim maupun di madrasah-madrasah, apalagi yang negeri, mempelajari ilmu faraid. Inilah kebenaran sabda Rasulullah SAW. Ilmu yang pertama dicabut dari umatnya Rasulullah SAW adalah ilmu faraid, ilmu tentang pembagian waris. Oleh karenanya ini amat sangat penting agar kita mengetahui dan mengaplikasikannya ketika terjadi kematian di keluarga kita khususnya. Hadis Ibnu Majah. Nah, tapi kita tuliskan di situ Pak, ini hadisnya dhaif. Didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullah, ya. Maksud dari setengah ilmu, fa innahu nisful ilm. Apa maksudnya? Syekh Shalih Fauzan menyatakan maksudnya adalah anna lil insani halataini, manusia itu memiliki dua keadaan, dua kondisi. Halatu hayatin wa halatu mautin, kondisi ketika dia masih hidup dan ketika dia sudah wafat. Ini ketika kondisi seorang masih hidup, wajar kita banyak mempelajari ilmu-ilmu tadi, ilmu-ilmu tentang syariat Islam, salat, zakat, saum dan lain sebagainya. Adapun ketika telah wafat, nah ini setengahnya. Ketika telah wafat yang dipakai adalah ilmu tentang faraid. Karena yang dibahas dari seorang yang sudah meninggal adalah peninggalannya. Mau diapakan ini peninggalannya ini? Dikemanakan? Ya, bagaimana pembagiannya? Itulah yang dibahas dalam ilmu faraid. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Ta'allamu al-faraidha fa innaha min dinikum." Belajarlah kalian ilmu faraid, karena ilmu faraid adalah bagian dari agama kalian. Ya, wallahu alam, saya sampai saat ini belum mengetahui ada agama yang membagi harta warisan ketika dia telah meninggal. Si bapak dapat sekian, si ibu dapat sekian, istri atau suami dapat sekian, anak dapat sekian, kecuali agama Islam. Ini dalil, bukti bahwasanya agama Islam adalah agama yang sempurna. Hartanya tidak diberikan seluruhnya atau dibakar, dan juga tidak dibiarkan begitu saja, apalagi dibawa ke kuburan. Tidak. Islam agama yang logis, Pak. Masuk akal, ya. Mereka yang kita tinggalkan, anak-anak kita, pasangan hidup kita, orang tua kita kalau masih ada, butuh harta untuk mereka hidup sepeninggal kita. Oleh karenanya dalam Islam ada yang namanya ilmu faraid, ya. Taib. Berikutnya Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita masuk ke pembahasan hak-hak yang berkaitan dengan peninggalan mayit. Wa ta'allaqu bi tarikatil mayyiti khamsatu huquqin. Ada 5 hak yang berkaitan dengan peninggalan mayit. Hak-hak siapa saja ini? Yang pertama di situ fayubda'u bimu'natin. Maksudnya tajhizuhu min thamanin wa kafanin wa mu'nati taghsilihi wa ujrati
hafri qabrihi. Yang pertama adalah pengurusan jenazah, ya, terkait dengan biaya kafannya, biaya memandikannya, menggali kubur, biaya ambulan. Ini semua diambil dari harta mayit, ya. Jadi jangan dibagi langsung warisan, Pak. Diambil dulu dari harta mayitnya. Berapa biasa biaya pengurusan jenazah, misalkan pemandian, terus beli kain kafan, ya, beli daun bidara kalau memang ada yang jual, kalau ada tetangga minta saja, ya, kapur barus dan lain sebagainya, ya. Khususnya yang memandikan dari pihak wanita. Kalau laki-laki biasanya banyak, dari wanita ini kan jarang, biasanya manggil dari kampung sebelah. Nah, itu berapa biayanya, termasuk biaya ambulan dari rumah sakit mungkin dibawa ke rumah. Itu semua biaya pengurusan jenazah dari peninggalan si mayit, min tarikatil mayit, termasuk gali kubur. Kalau saya kemarin mertua, Mbak, ya, karena mertua ini orang Minang, ada kuburan khusus orang Minang, itu kurang lebih habis 1.500.000, ya. Nah, 1.500.000 inilah diambil dari harta mayit, ya. Tentu tiap daerah berbeda-beda, ada yang mungkin 900, ada yang mungkin gratis, alhamdulillah, ya. Baik. Ini. Kemudian yang kedua adalah tsumma tuqda minha duyunuhu. Hutang-hutang, Pak. Hutang-hutang, tapi di sini dibagi dua, hutang yang berkaitan dengan barang. Maksudnya ketika seorang yang menggadaikan barangnya. Nah, ini beda, bukan hutang pinjaman. Jadi seorang ketika minjam, dia gadaikan mobilnya, sawahnya. Nah, ini lebih berhak ditebus daripada pembahasan-pembahasan yang lain nanti. Kenapa? Karena ini adalah milik si mayit, Pak. Harus ditebus dulu. Harta warisan peninggalannya ini, dia meninggalkan berapa ratus juta, dikeluarkan terlebih dahulu untuk menebus barang gadaian yang dia keluarkan. Karena sekali lagi ini milik si mayit. Atau ada jual beli yang belum terselesaikan, ya, barangnya masih dipegang penjual, maka berhak diambil. Ini terkait barang, karena diusahakan seluruh barang milik si mayit, baik barang gadai maupun barang penjualan tadi, seluruhnya sudah ada di sisi keluarga, karena hendak diadakan pembagian warisan, ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, hutang terkait diri mayit. Kalau tadi terkait barang, bi'ainit tarikah, dengan barang peninggalan. Kalau sekarang dengan diri si mayit. Nah, di situ ada dua juga. Pertama terkait hutang piutang kepada manusia. Yang kedua terkait hutang piutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti seorang memiliki hutang pinjaman, minjam kepada tetangga 3 juta, 5 juta, maka itu harus ditunaikan terlebih dahulu, ya, sebelum pembagian warisan. Dia punya hutang kemana? Oleh karenanya biasanya, Pak, ketika sebelum menyolatkan, ya, ada seorang yang maju ke depan menyampaikan rasa terima kasih kepada mereka yang telah menyolatkan, yang telah mengurus jenazah, yang telah mendoakan, kemudian mohon maaf, ya, biasanya mohon dimaafkan kepada siapapun yang memiliki dosa, dan yang terakhir biasanya perkara hutang piutang. Nah, ini penting, ya. Mungkin nanti insya Allah, ya, kalau ada kesempatan kita bahas tentang hutang piutang, karena Rasulullah SAW pernah tidak mau menyolatkan orang yang punya hutang sampai ada yang menjaminnya. Hutangnya sebanyak 2 dinar. 2 dinar kalau zaman sekarang, Pak, mungkin 15 juta lebih. Jadi orang punya hutang 15 juta lebih. Ini di zaman Nabi, ya, 2 dinar tidak mau Nabi solatkan, ya. Taib. Adapun hak seperti diri sendiri, diri pribadi, seperti orang yang memiliki zakat yang belum dibayarkan. Ini ada zakat nih, emas. Ternyata misalkan ibu meninggal, Bu, ya. Ibu meninggal. Ternyata setelah diobok-obok lemarinya, ibu menyimpan emas 100 gram. Ternyata selama ini bapak tahu
ibu ini tidak pernah mengeluarkan zakat dari emas ini. Nah, sebelum dibagikan emas ini harus dikeluarkan dulu zakatnya. Ya, ternyata sudah 3 tahun ini ibu nggak pernah ngeluarin zakat emas. Padahal zakatnya sampai 100 gram. Padahal emasnya sampai 100 gram. Maka wajib dikeluarkan zakatnya dari 100 gram tersebut. Berapa tahun? 3 tahun. Kali 2,5% dari emas tersebut dikali 3. Ya, itu wajib dikeluarkan. Atau nazar, ini si ibu atau si bapak punya nazar apa? Punya kafarat apa? Membayarkan mungkin hutang-hutang puasa yang belum dibayarkan dengan kafarat. Sebagai contoh, seorang laki-laki dan seorang istrinya ketika jima di siang Ramadan wajib membayar kafarat, tapi ternyata belum dibayar. Dan perkara-perkara lainnya yang kaitannya untuk secara vertikal antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini wajib dibayarkan. Dan yang keempat, Pak, di situ adalah perkara wasiat. Perkara wasiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin, sampai akhir. Allah telah menetapkan bagi kalian, jika kalian meninggal kemudian memiliki harta, al wasiyatu lil walidaini wal aqrabin, maka berwasiatlah kepada orang tua dan juga kepada kerabat-kerabat terdekat. Ada beberapa yang hendak kita pahamkan terkait wasiat. Yang pertama, wasiat dikeluarkan setelah kematian. Jadi kalau kita meninggal, itu kan kita berwasiat sebelum meninggal. Ya, ini kasih sekian untuk yayasan ini, kasih sekian juta untuk tetangga yang janda ini misalkan, kasih sekian untuk itu tetangga yang yatim, ya, itu semuanya termasuk wasiat. Ya. Dikeluarkan setelah kematian. Kalau sebelum kematian bukan wasiat namanya, Pak. Kalau sebelum kematian bukan wasiat, itu statusnya pemberian, bisa hibah, bisa hadiah, bukan wasiat. Namanya wasiat setelah kematian. Ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta peninggalan. Dari sabda Nabi Muhammad SAW, ya, kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, ats-tsulus was-tsulusu katsir. 1/3 saja pokoknya. Dan 1/3 itu sudah banyak. 1/3 dari harta warisan. Contoh, bapak meninggal nih. Bapak meninggalkan harta 90 juta. Nah, 100 juta misalkan. Bapak meninggalkan harta 100 juta. Kemudian setelah ditunaikan tadi hutangnya kepada orang lain, kemudian juga untuk biaya kafan, biaya gali kubur dan sebagainya, sisa 90 juta. 90 juta ternyata bapak punya wasiat. Tolong kasih ke tadi yayasan, kasih ke tetangga. Nah, itu boleh diambil dari 90 juta ini maksimal 1/3-nya. Jadi berapa, Pak? 30 juta. 30 juta untuk wasiat boleh. Lebih dari 30 juta tidak boleh. Ya. Wasiat boleh 30 juta ke bawah. Tidak boleh lebih dari 30 juta. Ini sudah aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh lagi ada yang menentang aturan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagian firman Allah juga firman Allah, min ba'di wasiyatin yusa biha audain. Setelah hutang ditunaikan baru ditunaikan wasiat. Nabi pun bersabda, innallaha tasaddaqa 'alaikum bi sulusi amwalikum. Sesungguhnya Allah bersedekah kepada kalian dari 1/3 harta kalian. Inda wafatikum, ketika kalian telah wafat. Ziyadatan fi hasanatikum, untuk menambah ke pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasiat ini bagi bapak-bapak yang punya harta hukumnya wajib, Pak. Wasiat ini hukumnya wajib bagi yang meninggal dan memiliki harta.
Tidak mesti sepertiga, tapi maksimal sepertiga. Misalkan tadi ya, tulis dari sekarang silakan. Bapak-bapak, ini kalau saya meninggal, kasih si A, si B, si C, si E, si D, kasih demikian. Ya, terserah berapa, yang penting jangan lebih dari sepertiga. Berikutnya dibagikan setelah selesai urusan hutang tadi. Setelah hutang beres, kemudian juga pengurusan jenazah beres, barulah dibagikan hutang warisan tersebut, ya. Wasiat tersebut diambil dari sisa warisan tidak lebih dari sepertiga. Kemudian fala wasiyata liwarithin, wasiat tidak boleh bagi ahli waris. Ini penting, Pak. Jadi ahli waris tidak boleh mendapatkan wasiat. Contoh, Bapak meninggal, Bapak tulis nih, ini mobil nanti buat si anak pertama. Itu namanya wasiat, tidak boleh. Bapak meninggal kemudian ditulis, ini nanti rumah untuk anak perempuan yang paling bungsu. Ini namanya wasiat. Tidak boleh, Pak. Fala wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ahli waris mendapatkan warisan, bukan wasiat. Nanti ketika meninggal yang dibagikan kepadanya adalah harta warisan peninggalan, bukan wasiat. Ya, wasiat untuk selain ahli waris. Begitu, Pak, ya, bisa dipahami ya. Jadi ahli waris tidak bisa mendapatkan wasiat. Bagaimana kalau ingin memberi? Nah, kalau Bapak ingin memberi tanpa terikat dengan hukum waris, berikan ketika masih hidup. Bapak sekarang nih, tapi ada tapinya juga, masih hidup, kondisi sehat, bukan dalam kondisi sakit yang mendekati ajal. Tidak bisa. Kalau Bapak sakit nih, sakitnya sudah mendekati ajal, tidak lagi ada wasiat untuk ahli waris. Wasiat untuk yang lain boleh, ya, tapi untuk wasiat ahli waris tidak boleh. Sudah di rumah sakit misalkan, detak jantung sudah mulai melemah, sudah mendekati ajal, Bapak wasiat, ini nanti rumah kasih ke anak bungsu ya, itu tidak boleh. Karena ini sakit yang sudah mendekati ajal. Yang boleh sakitnya kalau masih sehat walafiat. Kalaupun sakit, sakitnya hanya sakit-sakit ringan, sakit gigi, pusing, ya, sakit perut, itu boleh. Ya. Jadi kalau Bapak masih hidup, sekali lagi boleh memberikan kepada anak-anaknya secara adil. Secara adil, ya. Si A dapat sekian, si B dapat sekian, si C dapat sekian, itu boleh sebelum meninggal. Tapi kalau sudah meninggal tadi, fala wasiyata liwarithin. Orang, ya, ahli waris tidak berhak mendapatkan wasiat. Seluruhnya harta peninggalannya menjadi warisan. Baik, berikutnya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fi asbabil irsi, perkara-perkara yang menjadikan seorang mendapatkan warisan. Oh, afwan, tadi kelewat 5 ya. Hak yang kelima, hak yang wajib terkait peninggalan adalah warisan. Warisan kapan dibagi? Seluruhnya setelah beres tadi 4 poin tadi. Pengurusan jenazah, kemudian hutang yang berkaitan dengan barang, hutang yang berkaitan dengan diri sendiri, kemudian wasiat. Setelah 4 ini ditunaikan, baru kita membagikan warisan. Ya. Kalau 4 ini ada yang belum, tidak boleh dibagikan warisan. Harus disisihkan terlebih dahulu untuk membayarkan 4 perkara tadi. Tapi berikutnya, sebab seorang mendapatkan warisan yang pertama adalah ar-rahim, ya, atau nasab, ya, yang berkaitan dengan rahim, kerabat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Ya, dan rahim, yang satu rahim itu berhak mendapatkan wasiat sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat dengan mayit, semakin mudah untuk jatahnya mendapatkan warisan, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Dan Allah mewasiatkan kepada kalian anak laki-laki mendapatkan 2 kali lipat daripada anak perempuan, dan anak statusnya dari nasab, ya, rahim, dari rahim. Begitu juga ibu, bapak, ya. Nanti kita sebutkan siapa saja yang berhak mendapatkan warisan. Yang kedua, pernikahan. Status pernikahan ini adalah istri yang tadinya wanita, tidak ada hubungan dengan kita. Ketika kita menikah dengan dia, maka wajib mendapatkan warisan. Bagaimana statusnya kalau sudah cerai, Pak? Istri yang ditalak, apakah mendapatkan warisan? Jawabannya, kalau masih dalam masa iddah, dia wajib mendapatkan warisan. Masa iddah nih, kan dicerai. Masa iddahnya salah satu quru, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang diceraikan itu 3 kali haid dalam mazhab Syafi'i, 3 kali suci dalam mazhab Imam Ahmad, ya. Itu mereka menunggu dah. Ketika dalam masa penantian ini kemudian meninggal suaminya, maka si wanita, si istri berhak mendapatkan harta warisan. Tapi kalau sudah tolak bain, sudah talak yang sempurna, ya, yang talak terakhir, entah talak 3 atau selesai masa iddahnya, maka istri tidak lagi berhak mendapatkan warisan. Itu. Tapi kalau selama masih statusnya istri, belum ada kata talak, istri berhak mendapatkan warisan. Hati-hati nih, Pak. Soalnya terjadi kasus ini, ya, di keluarga saya sendiri, ya. Mungkin beberapa macam model, ya, ada kasusnya. Entah itu istri pertama, istri kedua, ketiga, keempat, masing-masing selama dia statusnya istri berhak mendapat warisan. Soalnya ada kemarin ustadz yang ditanya tentang warisan seperti ini. Jadi statusnya istri pertama dan suami menikah nih, Pak. Ini kasus nih. Suami dan istri menikah, ya. Punya anak, punya rumah. Qaddarallahu, Allah takdirkan istri pertama meninggal. Istri pertama meninggal, ya, otomatis dibagikanlah warisan dan lain sebagainya. Nikah lagi suami nih dengan istri yang kedua. Nah, kemudian Allah wafatkan suami ini. Bagaimana statusnya? Apakah istri kedua ini mendapatkan harta dari suami atau tidak? Nah, ada seorang ustadz yang ditanya, bukan seorang, malah beberapa ustadz ketika itu, dan ini kasihan, ini zalim jadinya. Akhirnya ditanya, tidak, katanya, ini istri kedua tidak mendapatkan warisan dari peninggalan si suami. Kenapa? Alasannya karena harta ini sudah ada ketika suami belum menikah. Nah, ini kan penyesatan ini. Ya, kasihan. Jadi istri kedua tidak mendapatkan warisan. Selama status pernikahannya sah, maka siapapun istri tersebut, ya, mau berapapun istrinya, wajib mendapatkan warisan. Maka hati-hati ibu-ibu, mohon maaf, ini yang dinikahi secara siri. Ini bapak-bapak juga yang menikah secara siri, hati-hati juga, Pak, ini kezaliman kalau tidak diberitahu. Nanti istrinya tidak mendapatkan warisan karena tidak tahu bahwasanya dia sudah dinikahi secara siri. Ya, diberitahu, ini saya punya istri lagi di tempat A misalkan. Kalau saya meninggal jangan lupa kasih warisan. Apalagi dari istri tersebut memiliki putra putri. Kalau tidak diberi, zalim ini. Zalim, ya. Taib. Itu, Pak, ya. Jadi selama status pernikahannya sah dan belum cerai secara bain, secara talak tadi 3 kali maupun beres masa haid, maka wajib mendapatkan warisan. Kenapa mendapatkan warisan? Karena tadi statusnya pernikahan. Yang ketiga mungkin sudah tidak ada lagi zaman sekarang, yaitu al-wala. Kalau kita membebaskan budak, Pak, nanti budak itu punya harta, kita wajib mendapatkan warisan. Kita berhak mendapatkan warisan. Ya, jadi ada budak, kita bebaskan, sudah, engkau bebas, engkau merdeka. Jadi nanti dia kemudian menikah, punya harta, dia meninggal, dia meninggal, kita berhak mendapatkan harta peninggalan dirinya. Tapi sekali lagi ini poin yang ketiga, tidak lagi ada di zaman sekarang, ya. Baik. Berikutnya, Pak, penerima warisan. Penerima warisan.
Yang menerima warisan dari laki-laki, nah bisa dilihat di situ ada 15 orang. Kalau di sini diringkas menjadi 10 ya. Wal warithuna minadz-dzukuri 'asyaratun. 10, tapi kalau ditafsil dirincikan ada 15. Yang pertama, al-ibnu wa ibnuhu wa in nazala bimahdzi dzukur. Anak ya, putra dan cucu laki-laki. Ya. Anak dan cucu yang turun ke bawahnya sampai bawah, yang turun melalui anak laki-laki. Jadi kita punya anak nih. Nah, dari anak laki-laki kita turun anak laki-laki juga. Nanti dari cucu laki-laki kita turun cicit laki-laki sampai bawah. Itu mereka yang berhak mendapatkan warisan. Ya. Yang dari sisi perempuan tidak mendapatkan warisan. Ya. Karena apa? Karena dinilai dhaif, lemah. Karena nasab turun dari sisi laki-laki. Tidak sebagian suku di Indonesia ini, ada sebagian suku yang nasabnya turun dari perempuan. Ini menyelisih syariat ini. Namanya nasab turun dari pihak laki-laki. Ya. Itu. Jadi putra, kemudian cucu ya, dan sampai ke bawah yang turun dari arah laki-laki. Berikutnya ayah, ya, bapak kita. Kalau masih ada, Pak ya, kalau masih ada. Kemudian kakek kita juga kalau masih ada. Ini kondisinya kita yang meninggal nih, Pak. Gambarkan kita yang meninggal. Posisikan kita menjadi si mayit. Anak kita, cucu kita, kemudian bapak kita dan kakek kita. Wa in ala, dan sampai ke atas yang naik dari sisi laki-laki juga. Tadi bapak ya, kakek, nanti kakek uyut ya, dari bapak, dari kakek dan lain sebagainya. Berikutnya saudara kandung laki-laki. Ini kita bahas dari laki-laki dulu nih, Pak ya. Saudara laki-laki, kakak laki-laki, adik laki-laki. Kemudian saudara sebapak ini kalau kita punya bapak ya, nikah lagi, Pak. Nah, dari istri kedua punya turun anak, nah itu saudara sebapak. Jadi satu bapak kita. Ya, istri pertama, kedua, ketiga masing-masing punya anak, itu saudara sebapak. Ya. Kemudian saudara seibu tadi kebalikannya. Kita punya ibu, bapak kita meninggal. Ibu kita menikah lagi, kemudian punya anak, itu saudara seibu. Nanti meninggal lagi bapak kedua kita, nikah lagi ibu kita, punya anak lagi. Ya, sampai 2, 3, 4 sampai berapa kali punya anak dari 3 bapak yang berbeda misalnya, itu saudara seibu. Ya. Terjadi nggak ini, Pak? Terjadi mungkin ya, terjadi. Tapi mungkin jarang. Kalau sebapak mungkin banyak, tapi kalau seibu mungkin jarang. Kemudian paman kandung. Paman kandung ini maksudnya paman dari adik atau kakak dari bapak kita langsung. Amun syaqiq ya. Bapak kita punya kakak, bapak kita mamang ya, bahasa Indonesia, bahasa Serangnya nih. Mamang atau uwa. Nah, itu kandung. Ya, itu saudara, itu paman kandung, paman dari kandung dari sisi bapak. Kemudian juga paman sebapak. Oh, dan anaknya berarti ponakan sepupu kita. Jadi kita punya mamang, punya uwa, punya anak, itu juga berhak mendapatkan warisan. Sepupu kita. Berikutnya juga paman sebapak. Kalau tadi saudara sebapak, ini paman sebapak. Bapak kita, kakek kita berarti, Pak ya. Kakek kita punya istri 2 atau 3. Nah, itu kan berarti bapak kita punya saudara sebapak. Ya, ini semoga tidak bingung, Pak ya. Intinya begitu aja. Ya, dan anaknya, anak bapak, mamang sebapak. Berikutnya suami ya, ini bapak-bapak kalau ibunya meninggal, kalau istrinya meninggal maka berhak mendapatkan warisan. Dan yang memerdekakan, al-mu'tiq, ini kalau yang memerdekakan laki-laki. Berikutnya itu dari laki-laki, Pak, ada 15. Sekarang dari wanita ada 10. Kalau di sini di kitab disebutkan ada sab'un, ada 7. Tapi kalau dirinci ada 10. Pertama putri. Nah, kita kalau punya anak perempuan itu wajib mendapatkan warisan. Berhak mendapatkan warisan.
Kemudian cucu. Cucu ini tadi turun dari sisi mana Pak? Dari sisi laki-laki, dari anak laki-laki, bukan dari anak perempuan cucunya. Jadi cucu perempuan dari anak laki-laki itu berhak mendapatkan warisan. Tapi nanti insya Allah kita bahas ya. Kemudian intinya ini yang berhak dulu. Tapi nanti yang lain masing-masing akan terhapus dengan yang lain. Berikutnya ibu ya. Tapi di sini ibu kandung, bukan ibu angkat, bukan. Atau ibu tiri, bukan. Ibu tiri itu contohnya tadi Pak ya. Bapak kita nikah lagi. Nah, itu bukan ibu kandung. Ya, jadi ibu yang benar-benar melahirkan kita, itulah ibu yang mendapatkan warisan. Kemudian nenek dari ibu, dari jalur ibu. Nenek dari jalur bapak. Ya, jadi nenek ini dua-duanya dapat, baik dari jalur ibu, baik dari jalur bapak. Ya. Berikutnya saudari kandung, tadi adik kita atau kakak kita. Ya, saudari kandung. Kemudian saudari sebapak. Tadi bapak kita nikah lagi kemudian punya anak perempuan, itu kan saudari satu bapak. Saudari seibu, kebalikannya tadi, ibu kita yang nikah lagi punya anak, punya putri, itu saudari seibu ya. Dan yang memerdekakan istri, kemudian istri ya, dan yang memerdekakan, dan orang yang memerdekakan budak seorang jika dia seorang wanita. Tapi ini sudah tidak ada lagi di zaman sekarang. Tapi ini Pak, yang perlu diperhatikan, yang kita bahas tadi, semuanya berhak dapat, tapi tidak mesti dapat. Apa maksudnya? Ada al-aula fal-aula, ada rentetannya, ada tingkatan-tingkatannya. Contoh, kasus nih, kita meninggal Pak, bayangkan, kita meninggal, kita punya anak laki-laki satu saja. Punya anak laki-laki satu, maka cucu terhapus, mahjub namanya. Cucu tidak dapat, saudara tadi kandung, sebapak, seibu tidak dapat, mamang, uwa tadi tidak dapat. Kenapa? Karena kekuatan yang dimiliki anak laki-laki. Gitu. Jadi tadi yang kita bahas ini semuanya yang berhak mendapatkan, asalkan tadi ditentukan dulu ada ndak nih anak laki-laki. Ya. Nanti setelah tidak ada anak laki-laki, bapak juga. Kalau bapak tidak dihapus ya, bapak dapat. Yang tidak akan terhapus itu contohnya bapak dan anak. Bapak dan anak laki-laki maupun perempuan tidak akan bisa terhapus. Bahkan mereka bisa menghapus. Kebalikannya, contoh lain tadi, kita meninggal nih, kita punya bapak. Nah, maka saudara tidak dapat, mamang juga tadi tidak dapat, ya, kakek tidak dapat, ya, karena kita memiliki bapak, kita memiliki bapak, ya. Mahjub, dia terhapus. Sama tadi kalau kita punya anak, cucu pun tidak dapat, terhapus oleh si anak. Jadi yang kita bahas itu bukan berarti semuanya dapat secara otomatis, tidak. Menurut tingkatannya masing-masing, dan ini perlu pembahasan yang agak rinci ya tentang bagaimana jatah masing-masing terkait warisan. Tidak juga dibagikan secara tadi yang kita sebutkan di awal. Ya, punya anak 5, punya sawah 5 hektar, anaknya perempuan 3, laki-laki 2, sudah dibagikan satu-satu, masing-masing 1 hektar. Tidak, jatahnya falidzakari mithlu hadzil unthayain. Ya, jatah anak laki-laki lebih banyak 2 kali lipat daripada perempuan. Ya. Taib berikutnya Pak, ya, terakhir pagi hari ini, penghalang menerima warisan. Apa saja poin-poin yang seorang dengan ada poin ini dia tidak bisa mendapatkan warisan? Yang pertama, beda agama, ikhtilafud dain. Ya. Kalau sudah beda agama, maka tidak boleh saling mewarisi. Ya. Contoh, seorang yang memiliki orang tua Nasrani atau Yahudi misalnya, kemudian orang tua tersebut meninggal, maka kita tidak berhak mendapatkan harta apapun, warisan apapun. Tidak berhak Pak, sekaya apapun orang tua kita.
sekaya apapun orang tua kita, tidak berhak. Lantas gimana caranya? Waduh, eman amat kalau bahasa sarang-sarang Pak ya. Ini orang kaya nih, masa kita nggak dapatkan apa-apa gitu misalnya. Bisa Pak caranya. Bagaimana? Melalui status wasiat tadi yang kita bahas. Kita minta ke orang tua kita yang kafir tadi, ya, yang Nasrani itu Yahudi, Pak, tolong tuliskan wasiat untuk saya. Nanti kalau bapak meninggal. Soalnya kalau nggak ada wasiat, saya nggak dapat harta bapak atau harta ibu misalkan. Karena kita beda agama. Nah itu boleh, bisa. Jadi statusnya wasiat tulis. Ini saya wasiatkan kepada anak saya yang sudah masuk Islam, ya, saya wasiatkan sepertiga harta saya, maksimalkan sepertiga. Atau misalkan ini saya kasih rumah saya. Yang penting tadi syaratnya tidak boleh melebihi sepertiga harta. Itu boleh. Atau cara kedua kita beri. Minta si bapak tadi yang masih kafir, minta ketika masih hidup, Pak, mohon maaf bapak, ini bapak kan sudah sakit nih, ya, atau sudah mendekati ajal, atau sudah sering berobat lah bolak-balik misalkan. Nanti kalau bapak meninggal, kalau bapak masih sayang sama saya nggak berhak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena kita beda agama. Bisa nggak saya minta sekarang? Nah itu boleh. Sebagai statusnya hibah atau hadiah, itu boleh. Saya minta rumah ini Pak ya sekarang ya, disaksikan adik-adik dan kakak-kakak semuanya. Disaksikan ini rumah ini sudah jadi milik si A nih ya, yang sudah masuk Islam, itu boleh. Tapi kalau belum ada wasiat, belum ada hadiah, sudah meninggal, maka la yarithul muslim al kafira walal kafiru al muslima. Orang muslim tidak berhak mendapatkan warisan dari orang kafir, dan orang kafir pun tidak berhak mendapatkan warisan dari orang muslim. Ya, atau kebalikannya tadi, kita yang muslim nih Pak, wala'iyadzubillah ya, naudzubillah, anak kita ada yang murtad. Maka kalau kita meninggal, anak kita yang beda agama tidak berhak mendapatkan warisan. Kecuali tadi, kalau kita mau, kita masih sayang, nih bapak sudah sakit-sakitan nih buat kamu rumah ini atau motor atau mobil sekian, itu boleh. Tapi kalau sudah meninggal maka tidak ada lagi warisan untuk yang beda agama. Di sini ada pembahasan, ada yang membolehkan Pak, ada yang membolehkan annahu yarithul muslimu annahu yarithu al muslima yarithul muslimu yarithul muslima minal kafiri dunal aqs. Orang muslim itu berhak mendapatkan warisan ya dari orang yang mati kafir. Dunal aqs, kebalikannya tidak boleh. Tapi ini pendapat. Jadi kalau contohnya kalau orang tua kita Pak, orang tua kita yang kafir meninggal, kita muslim nih, maka boleh berhak mendapatkan warisan. Tapi kalau kebalikannya tidak boleh. Kita yang kafir, kita yang muslim, anak kita atau bapak kita yang kafir itu tidak boleh. Ya, gampangnya pokoknya yang diuntungkan yang muslim. Gampangnya pokoknya kalau yang diuntungkan yang muslim maka boleh. Itu seperti itu. Tapi kalau yang diuntungkan yang kafir tidak boleh. Ini pendapat. Tapi pendapat yang terkuat warrajih wallahu alam al-qaulu al-awwal ya. Di sini dikuatkan pendapat pertama tadi. Pokoknya selama beda agama tidak boleh saling mewarisi. Ya, itu pendapat yang terkuat. Ini po ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut yang kedua, al-qatlu. Syarat seorang tidak mendapatkan warisan adalah karena dia membunuh orang yang memberikan warisan. Contoh, kita punya orang tua. Orang tua kita ini kaya sekali Pak, melihat harta luar biasa Masya Allah, sedangkan kita hidup pas-pasan ya, ditunggu-tunggu ini kapan matinya ini bapak ini misalkan Pak ya. Akhirnya karena godaan syaitan kita bunuh orang tua kita tersebut ya, wala'iyadzubillah. Nah karena pembunuhan tersebut kita tidak berhak mendapatkan warisan ya. Dia ingin cepat-cepat mendapatkan warisan tersebut, ternyata justru malah tidak mendapatkan warisan itu. Atau kebalikannya, sang bapak tergoda dengan harta anaknya Masya Allah, anaknya kaya sekali, hartanya banyak, tanah di mana-mana ya, kemudian mobil banyak, rumah banyak.
Dia tergoda si bapak ini, dia bunuhlah anaknya supaya mendapatkan warisan. Ini kalau terbukti si bapak membunuh dengan sengaja, maka sang bapak tidak boleh mendapatkan warisan. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah, bahwasanya beliau Rasulullah SAW bersabda, al-qatil la yarith, pembunuh itu tidak berhak mendapatkan warisan. Ya, dalam riwayat lain, la yarithul qatil syai'an minal maqtuli syai'an, seorang yang membunuh ya tidak mendapatkan warisan sedikit pun dari orang yang dibunuh. Itu Pak ya. Ini pembunuhan. Hadis Ibnu Majah. Kemudian yang terakhir adalah status budak. Nah, ini budak sudah tidak ada lagi di zaman sekarang ya, tentang perbudakan. Maksudnya budak ini kalau kita punya budak, Pak, kemudian kita meninggal, maka budak ini tidak berhak mendapatkan warisan. Kenapa? Ini alasannya karena budak tidak memiliki harta. Bahkan dia sendiri adalah milik si majikannya, ya. Atau kebalikannya, budak meninggal tidak bisa mewarisi kepada kita, dia sendiri adalah harta kita gitu tuh. Dan dia pun tidak punya harta, maka tidak bisa saling mewarisi. Ini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Apa yang bisa kita bahas terkait pagi hari ini? Ya, mangga Ibu kalau yang mau bertanya dipersilahkan. Terima kasih. Afwan. Pak Ustadz, saya mau bertanya di poin hak-hak yang berkaitan dengan peninggalan mayit. Ya. Pada poin ketiga, Ya. di situ tercantum zakat, nadar, kifarat, dan haji. Yang mau saya tanyakan adalah zakat dan haji ya. Pertanyaannya begini Pak Ustadz, si mayit ini mempunyai kewajiban zakat pada bulan Ramadan. Dia harus bayar zakat sudah setahun, tapi dia meninggal di bulan Syaban. Apakah itu nanti wasiatnya zakatnya harus dibayarkan atau tidak sebelum tiba tahunnya? Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya belum paham itu tentang haji, Pak Ustadz. Bagaimana itu maksudnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, zakat Ramadan. Jadi syarat zakat ada dua Pak ya, haul sama nisab ya. Haul dia sudah berlampau 1 tahun ya, kemudian nisab dia sudah mencapai batasnya. Kalau tidak salah 85 gram emas ya, 85 gram emas ya. Berarti kalau sekarang emas 2 juta, segramnya berapa tuh? 170 ya, sekitar segitulah pokoknya Pak ya, silakan dihitung sendiri. Pokoknya segitu, 85 gram emas. Kalau sudah sampai demikian dan ternyata tadi kita bahas ya, terbukti ini ibu ataupun bapak ataupun istri ataupun suami tidak pernah bayar zakat dari harta yang dia simpan ini, maka wajib dikeluarkan. Dihitung selama berapa nih dia sudah sampai nisabnya. Dikira-kira saja Pak, Bu ya, dikira-kira. Tapi bagaimana kalau misalkan dia haulnya bulan Ramadan, ternyata meninggal bulan Sya'ban. Ya. Jadi sampai haulnya tadi di bulan Ramadan nih. Qadarullah ya, Allah mentakdirkan ini fulan atau fulana wafat di bulan Sya'ban. Nah, ada namanya ta'jiluz zakah. Hukum ta'jiluz zakah itu zakat dipercepat. Zakat dipercepat. Ini boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Tapi ternyata belum sampai 1 haul, maka tidak wajib. Maka saya komparasikan dua. Kalau ibu mau keluarkan tetap sebagai zakat, maka boleh-boleh saja diniatkan dengan ta'jiluz zakat tadi, mempercepat zakat. Seperti kita misalkan Pak Bu, kita bayar zakat kan sudah 1 haul. 1 haul jadi katakan Ramadan. Ini jangan disalahpahami juga. Haul zakat tidak mesti bulan Ramadan. Selama sudah sampai nisab, ya sudah sampai 85 gram emas tadi atau dinominalkan ya, ketika itulah, di bulan itulah wajib membayarkan zakat, tidak mesti bulan Ramadan. Ini banyak yang dipahami bahwasanya zakat mal ya, zakat mal dikeluarkan hanya di bulan Ramadan, tidak ya. Tapi ternyata tadi kita belum sampai Ramadan, kita mau dikeluarkan nih, saya mengeluarkan sekarang sekian nyicil misalkan, bulan ini saya keluarkan sekian, tapi terhitung nanti di totalnya di bulan Ramadan, itu sah-sah saja. Tapi kalau sudah meninggal bagaimana? Maka tadi karena belum sampai Ramadan
Tidak wajib. Ya, tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena meninggalnya di bulan Sya'ban, sedangkan haulnya sampai bulan Ramadan. Tapi kalau ibu mau mengeluarkan tadi dengan niat ta'jiluz zakat, dipercepat zakatnya walaupun sudah wafat ya, itu sah-sah saja. Sah saja, tapi tidak wajib ya. Yang wajib adalah ketika sampai bulan Ramadan. Artinya kesimpulannya, mau ibu keluarkan atau tidak ketika dia wafat di bulan Sya'ban, hukumnya boleh. Ya, tidak dikeluarkan boleh, mau dikeluarkan juga boleh dengan niat tadi. Ini zakat si fulan kita percepat zakatnya di bulan Sya'ban, ya. Tapi walaupun ada yang khilaf juga berpendapat ta'jiluz zakat ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena belum tentu juga dia hidup sampai bulan Ramadan, seperti itu, ya. Kesimpulannya sekali lagi, mau dikeluarkan boleh dengan niat ta'jiluz zakat. Kalau saya pribadi lebih condong ke pendapat ini ya. Mau ditiada juga tidak apa-apa karena tidak diwajibkan karena belum sampai haul. Begitu Bu ya. Nah, satunya haji ya. Ya, kemudian yang kedua haji. Adapun haji ini maksudnya kalau dia punya uang dan sudah cukup untuk pergi haji, dia belum berangkat haji, maka wajib ya seorang ini ditunaikan dulu hajinya dengan status badal haji. Nah, ini khilaf juga nih. Saya kenal soalnya Pak ya, pemateri di sini juga mengatakan tidak ada badal haji. Nah, ini silakan Bapak ambil pendapat yang mana. Saya menyampaikan pendapat yang saya yakini, badal haji itu ada. Badal haji itu ada, dalilnya jelas. Ada seorang yang mengatakan, wahai Rasulullah, ini Syubrumah meninggal. Ada seorang sahabat namanya Syubrumah meninggal. Kemudian ada orang ini mau menghajikan Syubrumah. Wahai Rasulullah, saya ingin menghajikan Syubrumah, boleh atau tidak? Kata Rasulullah SAW, apakah engkau sudah haji? Jawaban dia belum, saya belum haji. Kemudian Rasulullah bilang, hujjah an nafsik atau anka, thumma hujjah an Syubrumah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Hajikan dulu dirimu, baru nanti engkau menghajikan untuk Syubrumah. Hajikan dulu dirimu, lantas baru engkau hajikan untuk Syubrumah. Itu. Ini dalilnya bahwasanya ada yang namanya badal haji. Tapi tadi, kalau memang si fulan ini sudah daftar haji, dia sudah hartanya cukup untuk berhaji, dan dia tidak atau belum sempat berhaji, tunaikan dulu haknya untuk berhaji. Kita cari travel yang terpercaya, kita bayarkan di situ untuk badal haji untuk fulan. Selepasnya terserah, wallahu alam, apakah dihajikan atau tidak, kita berlepas diri. Makanya yang penting cari travel yang terpercaya. Itu maksudnya Bu ya. Jadi haji ini status harta untuk membayarkan kalau dia memang belum haji dan dia mampu haji. Kalaupun tidak mampu haji, kalau keluarga inisiatif boleh-boleh saja. Keluarga inisiatif nih, udah ini kita sisihkan untuk bapak ya yang meninggal belum haji. Kan badal haji nggak besar-besar juga ya, 5 atau 10 juta wallahu alam. Ya bisa ditanyakan kepada travel yang mengadakan badal haji. Demikian. Begini Ibu, Bapak, wallahu alam bisawab. Sebentar Pak, mangga Ibu dulu ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Ada satu keluarga, ibu bapak punya anak 9. Ya, 6 laki 3 perempuan. Gimana Bu? 6 laki 3 perempuan. 6 laki-laki. Iya. 3 perempuan. Iya. Meninggal orang tuanya. Ada satu rumah peninggalan hartanya Ustaz. Satu rumah dibeli sama salah satu anaknya itu. Kemudian uangnya itu dibagi rata 9 anak itu Ustaz. Boleh tidak? Jadi ada anak 9 Bu ya? Iya. 6 laki-laki perempuan. Rumahnya dibeli oleh si anak. Iya. Ya, ternyata ada Allah kasih kecukupan lah anaknya ya. Iya, dibeli, betul. Kemudian akhirnya uangnya tersebut dibagi rata 9 anak. Dibagi rata sesuai anak. Iya, boleh tidak gitu. Oh, ini kan statusnya warisan. Jadi tidak boleh Ibu. Tidak boleh, maka harus dibagi sesuai dengan jatahnya. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ya. Jadi gini nih. Bapak-bapak, Ibu, gambaran mudah. Seorang bapak atau seorang ibu, suami atau istri meninggalkan rumah ataupun mobil. Caranya langsung dibagikan sesuai jatahnya masing-masing.
Dibagikan maksudnya tahu sahamnya masing-masing, tahu haknya masing-masing. Contoh, tadi yang anak laki-laki 6, anak perempuan 3, maka yang anak laki-laki dikalikan 2, berarti 12 ditambah 3. Nah, berarti total ada 15 anak. Ya, ada 15 anak totalnya. Karena yang laki-laki dikali 2. Hartanya rumah tadi terjual berapa? Misalkan 1,5 M. 1,5 miliar. Maka jatah laki-laki 200 juta, jatah perempuan 100 juta. Seperti itu. Ya, jatah masing-masing anak laki-laki. Atau ternyata rumah ini belum dibagi. Rumah ini belum dibagi, belum terjual. Masih dipakai bersama. Mobil juga masih dipakai bersama. Minimal masing-masing tahu haknya. Tadi saya punya ini ya, tadi uang di sini misalkan punya 2 kali lipat dari anak perempuan, seperti itu. Masing-masing anak perempuan juga tahu ya, saya punya saham di sini, punya saham, punya hak di sini. Tadi setengahnya laki, setengahnya anak laki-laki. Minimal tahu jatahnya masing-masing, supaya nanti kalau suatu saat dijual pembagiannya mudah. Ada bapak misalkan yang meninggal, ibu misalkan, bapak masih punya jatah 1/6 di situ misalkan. Nah, nanti kalau di rumah ini terjual, 1/6-nya diberikan ke si bapak, seperti itu. Ya. Adapun kalau dibagikan langsung, baik itu sudah dijual ataupun belum, langsung dibagi secara rata, maka ini menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada tapinya nih, Pak. Kalau misalkan semuanya setuju, ridho, setelah tahu haknya masing-masing, maka sah-sah saja. Contoh tadi, si anak laki-laki tahu kalau dia jatahnya 200 juta. Rumahnya lakunya misalkan 900 juta nih. Ya, rumah tadi lakunya bukan 1,5 M, tapi lakunya 900 juta misalkan. Anaknya 9 ya, biar gampang hitungnya nih. Kemudian akhirnya setelah tahu nih, yang laki-laki jatahnya 2 kali lipat dari perempuan. Yang perempuan jatahnya setengah laki-laki. Gimana? Mau dibagi rata atau mau dibagi secara haknya masing-masing? Kalau ada satu saja yang tidak ridho, maka dia berhak, Bu. Saya nggak mau, mohon maaf, saya mau ambil jatah saya. Maka dia berhak, Bu. Ini bukan masalah kedewasaan atau bukan, memang hak dia. Siapa tuh dia butuh harta tersebut. Mohon maaf ya, dengan segala kerendahan hati saya mau mengambil hak saya tidak mau dibagi rata, itu boleh. Tapi kalau seluruhnya nih 99-nya rata, yang laki-laki siap menjatuhkan haknya, yang perempuan juga ridho kalau ditambah, maka itu boleh. Tapi setelah dibagi, Pak ya, jangan langsung dibagi rata. 900 juta dibagi 100 tidak. Dibagikan dulu, dikasih tahu nih, jatah ibu sekian, jatah bapak sekian, jatah anak pertama laki-laki 2 kali lipat dari perempuan ya. Setelah semuanya tahu jatahnya lebih banyak, lebih sedikit, terus gimana? Mau kita bagi sesuai jatah atau bagi rata? Semuanya ridho nih dibagi rata, maka boleh kalau kayak gitu. Kalau kayak gitu, tapi kalau ada yang tidak ridho, tidak. Harus dibagi sesuai dengan jatahnya tersebut. Ya, mangga Bapak. Ya. Ya. Oh, taib. Satu lagi Bu, punten. Mangga Bapak tadi. Oh, daripada tidak melaksanakan. Konsekuensi dari tidak melaksanakan. Konsekuensi daripada ahli waris tidak melaksanakan sesuai ketentuan. Konsekuensinya tadi. Ya, taib. Konsekuensinya bagaimana? Karena ini perintah Allah. Kalau dia tidak tahu, ya Allah alam. Kalau dia tidak tahu, Pak, insya Allah tidak ma'afun anhu, tidak mengapa. Tapi kalau tahu, maka ketika tahu dan tidak dilakukan, sebagaimana perintah-perintah Allah yang lain, Pak. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, sholat, zakat, termasuk ini perintah Allah juga. Kalau ternyata dia tahu ilmunya ataupun tidak tahu ilmunya tapi bisa nanya, kemudian tidak diterapkan, maka statusnya sebagaimana perintah Allah yang tidak dijalankan, hukumnya dosa. Begitu, Pak. Ya, tadi. Bagaimanapun apapun itu, ya statusnya. Tapi tadi kalau sudah dirembukan, sudah ini, jadi maksud saya warisan ini minimal dibagi terlebih dahulu, ya. Ya, kemarin alhamdulillah pengalaman pribadi soal ini, Pak, ya. Orang mertua, tapi alhamdulillah inilah karunia atau mauhibah ya.
anugerah dari Allah kalau kita memiliki keturunan yang soleh dan soleha, Pak Bu. Kalau memiliki keturunan yang soleh dan soleha, tidak ada yang namanya nafsu harta, ya, rakus terhadap dunia tidak ada. Masing-masing ridho. Apalagi kalau kita melihat ternyata adik kita yang laki-laki atau yang perempuan ternyata kurang sekali kehidupannya. Kadang-kadang kita mau menjatuhkan hak kita. Kita beri saja harta warisan kita untuk adik kita tadi. Itulah kalau kita masing-masing saling pengertian dan paham akan ilmu agama dan soleh dan soleha. Tapi minimal dibagi dulu itu. Jadi aturan ini harus dibagi dulu. Jadi dibagi sesuai haknya masing-masing. Ini ketentuan Allah soalnya, Pak. Kalau tidak dibagi, tadi contohnya tadi langsung dibagikan secara merata, atau tadi tanpa sepengetahuan yang lain langsung dikasih ke adik kita yang kurang mampu, itu zalim, mengambil hak milik orang lain. Orang ini berhak nanti nuntut di hari kiamat. Itu berhak itu. Ini suatu kezaliman dan hukumnya haram. Hukumnya haram, tidak boleh. Sebagaimana aturan Allah yang lain, Pak. Allah suruh sholat, kita tidak sholat, dosa. Allah suruh zakat, kita tidak zakat, dosa. Allah suruh bagi warisan sesuai haknya, sampai detail sekali, Pak. Coba Bapak, ada enggak di Quran Allah harus sholat zuhur sekian sekian sekian, pembagian zakat 2,5% sekian sekian? Itu tidak detail, Pak. Adanya di sunnah. Tapi warisan, Pak, Allah langsung detailkan dalam Al-Quran. Bayangkan, warisan Allah detailkan, ya. Anak perempuan dapat setengah kalau tidak ada laki-laki. Kalau dia lebih dari 1, 2/3. Kalau dia punya pasangan, ya, kemudian dia punya pasangan, maka dia setengah dari laki-laki. Si bapak kalau punya anak setengah 1/6. Kalau tidak punya anak, si bapak sisa, dan lain sebagainya. Warisan-warisan yang sudah Allah jelaskan secara detail dalam Al-Quran. Lantas kita tidak tunaikan warisan tersebut sesuai haknya, maka ini suatu kezaliman. Begitu, Pak, Allah alam. Mungkin nanti bisa yang belum, karena keterbatasan waktu, bisa nanya secara langsung atau bisa ditanya ke pemateri yang lain. Ya, itu saja mungkin. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau ada kebaikan, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan atau kekurangan datang dari syaitanir rajim, juga datang dari diri saya pribadi, ya. Mohon dimaafkan. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.